Ini anak kamu? Ini anak sambungku. Kondisinya apa? Bisa dibilang seperti kayak autis, tapi dia bukan autis. Aduh, aku boleh tanya ya, boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan ini aja ya. Kan kamu kan juga ada kekurangan ya. Tapi kok kamu malah sayang banget dan mau besarin sama juga kayak gitu, berkebutuhan khusus juga bisa di ngomong. Gini, sebelum sekarang ada yang nanya, itu kenapa kok kamu bolong-bolong? Ini bukan bolong-bolong, kok kamu kena ballpoint? Enggak, ini bukan pulpen. Ini tanda cinta dari Tuhan. Wow. Aku bilang gitu. Kamu pernah nggak dalam keadaan seperti ini punya? Kalau pengen nyembuhin atau pengen dioperasi atau pengen dihilangkan? Dulu sempat kepikiran, sampai aku tuh mungkin ya di situ di titik rendah banget. Aku bilang kayak aku mau jual ginjal, tapi nanti aku nggak bisa hidup lama, nggak apa-apa. Kayak wah. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Ini anak kamu? Ini anak sambungku. Anak sambung? Oh, hai, siapa namanya? Jasmine. Jasmine. Jasmine dipanggil dokter. Jasmine. Jasmine. May I shake your hand? Boleh dong. Boleh? Salaman? Oke. Oh, pinter. Iya, baru aku ajarin. Oh, kenapa? Kalau boleh nggak aku tahu kenapa? Karena jadi ibunya ini meninggal 2 tahun yang lalu. Oke. Dia sama mbahnya dari pihak ibunya. Oke. Jadi dia ini punya adik, tapi pihak dari keluarga sana lebih kayak lebih fokusnya ke adiknya. Jadi menyebabkan dia belum bisa fokus, makannya GTM, terus tidurnya jam 5 subuh kayak gitu. Pokoknya pola tidur, pola makan semua berantakan, dipanggil nggak nyaut. Oke. Baru sebulan ini sama aku. Baru sebulan sama Dari kamu? Desember. Dari Desember. Ada hubungan keluarga kah? Karena ini anaknya suamiku. Oh, ini anaknya suami kamu? Iya. Oke. Oh iya ya, ibu sambung ya? Aku yang nggak nyampe, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kondisinya apa? Apa ya, bisa dibilang seperti kayak autis, tapi dia bukan autis. Aku herannya dia kalau aku panggil, dia bisa denger, nyamperin. Kalau dia ngelakuin satu kesalahan gitu, dia langsung diem, dia ngerti, kayak nggak boleh. Tapi dia kadang kayak, ya kayak ciri-ciri autis yang dokter Reni sampaikan, itu ada ya 50%. 50%-nya ada. Sudah dibawa ke dokter kah? Sudah didiagnosis kah? Tapi didiagnosisnya cuma ada satu saraf yang masih belum nyambung, menyebabkan dia belum bisa ngomong sama fokus. Dari suami anaknya ada berapa? 2. Ada 2. Oke, yang satunya berarti adiknya dirawat oleh? Adiknya itu mereka karena menganggap cucu bersama, jadinya sama nenek-neneknya sana. Oke. Sedangkan anak yang paling besar ini kamu yang asuhnya? Iya, baru aja dibolehin. Oke. Luar biasa ya kamu ya. Saya pengen tanya-tanya deh soal Sabrina. Soalnya saya ngikutin kamu tuh lama banget. Sebenarnya sejujurnya sebelum kamu diundang ke acara TV manapun, diundang ke podcast manapun, saya duluan yang cari kamu. Aku tuh sebenarnya ya kalau mau jujur, sebenarnya aku kayak dokternya kayak udah dari 3 tahun yang lalu. Bener kan? Iya. Sampai aku tanya ke tim dokter yang perempuan. Nah itu tuh kayak aku kenapa belum ngerespon, karena aku takut dengan titelnya dokter. Apa yang kamu takutkan kalau boleh ngobrol? Iya, dokter ini kan titelnya kan seorang dokter gitu ya. Okay. Jadi pastinya kalau aku bicara soal apa yang ada di dalam diriku, pasti dokter memiliki nama lainnya itu. Jadi banyak dari aku ketemu dokter kulit, dokter itu mereka bilangnya kayak kemarin deh terakhir aku ada endorsan treatment. Nah dokternya itu bilang kalau ini tuh butuh extra sunscreen gitu ya. Tapi di situ tuh aku kayak menurutku enggak deh. Soalnya aku tuh baru pakai sunscreen itu baru kuliah, semenjak kuliah. Dan sebelumnya tuh kulitku aman aja gitu. Kayak nggak ada, kayak bukan penyakit yang dibilang dokter itu gitu. Jadi aku belum ACC dokter karena worry. Atau karena kamu salah satu brand ambassador-nya
Enggak. Enggak ya? Belum. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Tapi ini nih dari lahir, Iya. dari lahir seperti ini. Jadi dari kamu lahir dari ibu Iya. sudah seperti ini. Betul. Semua tubuh. Iya. Bukan cuma wajah ya. Wajah, badan, semua tubuh. Oke. Tapi aku punya kakak. Kakakku mulus, nggak ada tanda lahirnya. Nggak ada tanda lahirnya. Sama sekali. Sama sekali nggak ada tanda lahirnya. Iya. Ini ada gatel, sakit, perih, nggak ada. Aman. Yang perih dalam hati dong. Iya, waktu sebelum nikah. Sebelum nikah. Oke. Kamu tahu nggak apa ini diagnosisnya? Apa ya? Menurut kalau aku sih giant nevus. Ada yang menyebut giant nevus. Oke. Tapi itu kan setelah aku pelajari itu lebih ke menyebar terus melebar dan banyak. Kalau ini Nggak. melebar, nggak tambah banyak, Iya. kayak gitu aja. Iya. Heeh. Ya nggak ada perubahan ya. Betul. Dari lahir sampai sekarang ya tambah yang ngikutin aja ya Iya. cuma ya. Oke. Segini-gini aja. Mau minum? Kasih Iya. minum dulu. Bu. Kalau bapaknya sih ngomongnya aku ini pawangnya Yasmin. Pawangnya Yasmin. Karena sebelum dia ketemu aku gitu kan ya, dia nggak bisa diem, nggak tenang, terus banyak geraknya. Apalah. Mungkin dia butuh sosok ibu aja yang ngajarin. Iya, kali sepertinya. ya. Luar biasa. Tapi kok, aduh, aku boleh tanya ya, boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan ini aja ya. Kan kamu kan juga ada kekurangan ya. Tapi kok kamu malah sayang banget dan mau besarin sama juga kayak gitu, berkebutuhan khusus juga bisa di ngomong. Ya, gini, sebelum aku mendapatkan kata-kata ultimatum yang membuat aku tuh mikir ini tuh salah banget gitu. Jadi sebelumnya tuh kayak aku merasa ya dia kasihan aja karena udah tinggal ibunya. Terus perhatian dari keluarga ibunya juga beda, kayak gitulah. Jadi pertama awalan itu. Yang kedua, aku tambah mau dia itu jadi orang yang hebat. Kenapa? Karena dia tuh punya kakek kandung dari almarhumah ibunya. Itu mereka kakek dan nenek itu bilang kalau Yasmin ini punya kelainan penyakit genetik dari suamiku, dari bapaknya. Terus aku tuh kayak apa ya? Kayaknya suamiku baik-baik aja gitu kan ya. Terus aku di situ ya sempatlah ngobrol-ngobrol sama dia, kayak aku bilang, Pak maaf ya, ini kenapa ya Bapak bisa kayak gitu? Saya ini punya tanda lahir sekujur tubuh, tapi kakak saya mulus. Tapi nggak ada orang tua, keluarga, semuanya lah. Nggak ada yang bilang kalau ini genetik ABCD, nggak ada. Coba bilang takdir. Dari situ aku langsung kayak, oke, Yasmin, ayo, pasti bisa. Jasmine ini pasti bisa untuk jadi mandiri, jadi hebat. Ya mungkin aku bisa menjadi versi mamahku dulu. Ngasih contoh ya. Aku pikir kalau misalnya kita punya anak kebutuhan khusus itu ya agak, memang beberapa orang masih suka mencari kesalahan ya, siapa yang salah, ibunya yang salah, bapak yang salah, untuk apa? Betul. Apakah itu bisa memperbaikin anaknya juga? Enggak. Bagaimanapun juga ini adalah salah satu dari keturunan kita, salah satu dari putra-putri kita yang harus tetap kita sayang, harus kita besarkan. Dan nggak sedikit loh yang seperti ini bisa jadi orang sukses. Saya pernah ketemu pasien, gara-gara saya podcast ya, aku ketemu pasien CP, cerebral palsy. Itu pasien yang menurutku CP itu kan ada kecacatan ya, aku bilang ya, dari otaknya, dari ngomongnya, dari jalannya. Tapi aku ketemu kemarin pasien CP, Juniarti namanya, 8 tahun baru bisa berjalan. 8 tahun baru bisa jalan. Ngomongnya sampai sekarang tuh masih nggak begitu baik, nggak begitu lancar, tapi beliau lulus sekolah S1 dan juara catur nasional. Itu. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anak seperti ini bisa sukses. Betul, makanya. Kalau aku sih ya boleh dari scroll TikTok gitu-gitu ya, aku belajar kalau ternyata memang anak-anak, seorang anak yang diturunkan sama Tuhan itu ya, bentuknya yang spesial, sespesial beraneka ragam itu udah pasti orang tuanya juga lebih spesial. Menurutku gitu. Karena Tuhan ini tuh baik gitu. Kayak seorang anak nggak mungkin dikasih ke orang tua yang nggak baik. Yang misalnya dia berkebutuhan ya,
karena pasti nggak akan jadi sosok manusia. Pasti ada pesannya ya. Kita tinggal cari pesannya. Tapi saya tertarik pengen tahu kamu. Waktu kamu lahir, kayak gimana sih tanggapan orang tua kamu dulu? Oh, sebenarnya ya dok, aku kan diceritain ya sama mamaku. Jadi awalnya itu mamaku tuh cuma nanya, anak saya gitu kan. Terus dibilang sama dokternya, ibu makan ini, minum ini ya, kayak gitu. Enggak, gitu kan. Oke. Suster deh. Terus begitu lihat, oke, mamaku nggak ada nangis katanya. Sedikit pun nggak ada nangis. Nggak ada nangis? Nggak. Malah yang nangis itu yang jenguk. Oke. Jadi sampai dokternya mamaku tuh bilang, ibu kalau mau datang jenguk, tolong nangisnya di luar. Ibunya yang lahirin ini nggak nangis, jadi nggak boleh ada nangis dalam ruangan. Wow, ibu kamu luar biasa. Iya, Mama makanya. kamu luar biasa. Terus aku awalnya tinggal di lingkup yang cuma 3 kartu keluarga, jadi kan kecil banget. Sampai mamaku pindah ke lingkungan yang banyak banget masyarakatnya gitu lah. Jadi Kenapa? buat bangun mentalku. Oh, justru kamu nggak disepiin, nggak disembunyiin, malah cari yang rame orangnya. Iya, Untuk bangun mental kamu. iya. Jadi dari situ tuh aku gini ya, ya kuat banget gitu mamaku ya. Ternyata sekarang Tuhan kasih aku kepercayaan di mana aku pun harus kayak gitu. Karena ini dok, selama 4 tahun sebelum kenal aku, dia banyaknya cuma di rumah. Perihal dia itu aktif, jadi nggak mau nggak ada yang bisa bawa gitu loh. Jadi kan apa sih 4 tahun di dalam rumah, kebanyakan banyak di rumah doang, itu kan kayak maksudku Tambah nggak bisa interaksi. Sudah anak seperti ini harus diberikan kebutuhan lebih untuk interaksi, malah dikasih tidak interaksi. betul. Malah tambah lambat untuk rangsangan sensoris, Nah, itu dia. motoris, dan lain sebagainya. Iya. Oke. Aku ya diajarin sama mamaku juga gitu. Aku sendiri juga menerapkan itu. Kenapa? Karena selain untuk mempermudah hidupku ke depannya, otomatis kan kalau anak ini meningkat, perkembangannya makin bagus, aku jadi lebih mudah, dia pun bisa lebih mudah menjalani hidup. Oke. Ya kan? Itu juga berkat dan pahala sih menurutku. Aku ada sesuatu quotes yang menarik mungkin dari cerita kamu sampai detik ini ya. Kalau kita punya masalah, itu nggak boleh dihindari, Betul. tapi harus dihadapi. Betul. Iya. Ya, ketika kamu menghindari, maka kamu nggak akan lulus, kamu nggak akan pintar. Mungkin seperti adik ini juga selama 4 tahun kita kecewa, kesel kayak gitu ya, sedih tapi ke diri sendiri ya. Tapi lebih ke menghindar. Benar. Sedangkan mamanya Sabrina memilih untuk menghadapi masalah tersebut. Malah diajak ke tempat yang rame kayak gitu ya, supaya mental kamu kebangun karena nggak ada yang bisa dihindarin lagi. Betul. Iya. Tapi tetap kena dong pasti ya. Tetap pasti akan ada gunjingan kanan kiri. Ada. Dari kecil? Cuma aku tuh tipikal orang yang paling nggak mau mamahku tuh pikiran. Jadi kalau ada apa-apa itu aku banyak cerita ke teman-temanku. Ah. Nah ya temanku jawabnya cuma satu, ya dia ngehidupin lo nggak? Kalau dia nggak ngehidupin lo, abain aja. Cukup fokus sama orang yang emang ngerawat lo, ngurusin, terus yang emang ngehidupin gitu kan, orang tua, keluarga, udah sama teman-teman yang ngasih benefit baik aja ke. Oke. Gimana masa kecil kamu di lingkungan dengan keadaan seperti ini? Boleh nggak cerita? Boleh. Buat ini juga ya, buat pandangan buat yang lain yang nonton. Jadi sebenarnya aku dari kecil sampai SMA aku nggak berhijab. Oke. Aku belum berhijab. Jadi kalau orang lihat tanda lahirku ya di sini-sini pun lihat gitu kan, otomatis lepas. Terus gini, aku walaupun nggak berhijab, aku pakai lengan panjang, jadi pakai manset gitu dok. Oke. Di situ tuh ya pas waktu SMA sih yang paling aku ingat. Ada temanku SMA perempuan ya, dia itu bilang, "Sap, lo kenapa sih pakai manset mulu?" Gitu kan. Lah emang kenapa? Manset gue pakai suka-suka gue. Jadi aku tuh kayak seselo itu karena ya mungkin aku dikasih berkatnya itu dari Tuhan tuh teman-teman yang benar-benar punya benefit bagus banget buat aku. Oke. Selain keluarga, selain mamahku.
Tapi di waktu kecil dikata-katain anak atau ketika orang ngelihat, Oh, sorry ya, jijik, takut. iya, ada itu. Itu nggak cuma pas waktu kecil, pas aku udah kenal soal lelaki pun ada yang begitu. Kan lagi. Tapi ya aku kalau pas zaman sekolah, aku ngebangun mentalku itu dengan aku bilang, biarin aja, dia tuh ngomong kayak gitu, dia tuh kosong. Lagi pula kalau lagi ujian juga mereka butuh lo kan. Jadi ya udah abain aja gitu. Jadi kayak aku tuh alhamdulillah dikasih apa ya? Mungkin karena bener kata mamaku. Harus tunjukin kelebihan. Nah, aku kelebihannya mungkin pas sekolah itu ya pinter, masuk qualify yang tangan kanan guru. Jadi dari situ aku ya gubris mereka. Oke. Luar biasa ya. Ini quotesku yang kedua dari cerita yang ini ya. Sometimes kita ketika kita punya kekurangan ya, kita cenderung akan ketika kita menerima kekurangan itu dan mengakui kekurangan itu, kita cenderung akan meningkatkan kelebihan kita yang lain. Betul. Ketika kita misalnya buta, tidak bisa melihat, maka kita akan meningkatkan indera pendengaran kita. Benar. Ketika kita misalnya tidak bisa mendengar, maka kita akan meningkatkan indera raba kita lebih tinggi daripada saya ya yang bisa melihat, bisa meraba semuanya ya. Nah, ketika sama seperti aku dulu juga sama. Aku kan dulu lahirnya nggak ganteng ya. Artinya kita berdua jauh dari lahir dari beauty privilege lah kita ngomongnya. Ada beberapa orang kan lahir dari beauty privilege ya. Sehingga kalau misalnya anak itu cantik atau anak itu ganteng, jadi pintar tuh jadi nggak penting kadang-kadang ya. Karena kan lebih mudah untuk menggapai sesuatu. Tapi untuk kita yang tidak begitu punya beauty privilege tersebut, sehingga kita jadi meningkatkan kemampuan kita yang lain. Apa jadinya? Udah jelek, bego pula kan gitu ya. Jadi biasanya orang-orang tersebut itu akan meningkatkan kemampuan yang lain sehingga kita jadi menonjol kemampuan yang lain. Betul. Maaf ya dok. Silakan, nggak apa-apa. Oke, kita jeda dulu ngasih mainan ke adiknya. Tapi kamu ada ngerasa, walaupun mentalnya sudah kebentuk ya, dari kecil, dari ketemukan orang banyak, udah tahan bulian, orang yang menatap kamu dengan sinis, jijik, nggak mau berteman. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, gila ya, kenapa aku lahir dengan seperti ini? Pernah. Aku tuh kayak, maksudku, aku sempat kayak marah sama mamaku. Kayak marahnya tuh untungnya cuma sekali gitu, jadi aku nggak terlalu merasa bersalah gitu. Jadi marahnya tuh, kenapa sih aku kayak gini, kakakku kan nggak kayak gitu kan. Ya seputar itu, ya sampai di mana ada foto aku sama mamaku tuh aku sobek, ya udah sampai di situ aja. Terus begitu aku didewasakan oleh keadaan, jadi ya emang mungkin apalagi kalau sekarang deh, mungkin aku ini emang benefit buat orang banyak kali ya, buat supaya mereka itu tetap survive sama hidupnya kayak gitu. Kamu ngerasa ada manfaat Iya. diri kamu jadi seperti ini. Iya. Ya, jadi kalau kita punya manfaat hidup, mempunyai motivasi lebih ya. Jadi ya. Oke. Tapi kamu pernah ngerasa insecure, malu ketemu dengan orang? Apa ya? Mungkin ketemu sama anak kecil, aku selalu menghindar. Maksudku kayak saat itu aku tuh ya belum dewasa banget, jadi kayak kalau anak kecil itu nunjuk-nunjuk gitu kan, aku kan risih ya. Jadi tapi dari situ tuh aku belajar di mana aku jalannya cepat. Aku bisa jalan cepat karena menghindari mereka. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang masih ngomong itu kenapa gitu, masih sakitkah atau nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Sekarang ada yang nanya, itu kenapa kok kamu bolong-bolong? Gitu ya. Wow, bolong-bolong. Iya, anak kecil. Iya, betul. Terus gini, ini bukan bolong-bolong, kok kamu kena ballpoint? Enggak, ini bukan pulpen. Ini tanda cinta dari Tuhan. Wow. Aku bilang gitu. You say that? Iya. Abis itu dia udah nggak bahas, dia nanya, kakak rumahnya di mana? Aku mau main dong, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Aku boleh tahu nggak sih mereka ngatain kamu apa aja sih yang pernah dari kecil yang pernah kamu dengar? Lebih ke apa ya?
Mungkin hitam-hitam. Hitam-hitam. Terus mungkin kalau binatang tuh monyet. Eh, apa ya lagi? Ini ada bilang anak genderuwo. Anak gedung. Ada yang bilang lagi itu karena mamahku pas hamil itu nggak ngumpet di kolong pas ada gerhana matahari. Buset, itu sekolahnya di mana itu Iya ya? itu kan pusing banget. Terus Kebanyakan kedukun ya. iya Gitu. makanya ya dari sejak kayak gitu. Yang paling menyakitkan hati kamu. Paling menyakitkan apa ya mungkin aku harus ingat-ingat karena Siapa mungkin yang paling menyakitkan hati kamu ngomongnya? Cowok? apa ya Atau Dok? emaknya cowok? Aku tuh sebenarnya punya banyak cerita, cuma bedanya tuh ya, mungkin karena doa aku sendiri gitu ya. Aku tuh berdoanya apa hal-hal yang buruk gitu yang pernah aku alami, buatlah aku amnesia. Jadi aku nggak ngerasa sakit hati lagi. Aku mungkin karena doanya kayak gitu, jadi kesannya apa ya? Mungkin pas aku kenal laki-laki itu orang tuanya, kakaknya, saudaranya itu bilang, kamu emang nggak malu ya nanti pulang ke Ternate itu bawa perempuan itu. Padahal aku setiap punya pasangan itu pasanganku tuh care banget sama aku, nyaman banget sama aku, terus kayak maunya aku cuma ya keluarganya yang enggak. Terus bilangnya nanti kau buat malu keluarga aja deh kayak gitu. Dan akhirnya aku mikir gini, oh iya mungkin memang aku tuh nggak tepat deh sama mereka karena nanti mungkin bikin aku tambah pusing. Sampai akhirnya aku ketemu sama suamiku ini yang keluarganya semua welcome dan baik banget. oh, oke. Baik banget. Ini pacar keberapa nih jadi? Ini bentar ya, 4. Banyak juga Anda Iya, ya. aku tuh nggak menutup diri. Tidak menutup diri ya. Karena kalau aku menutup diri, ntar aku nyaman sama diriku kelamaan, buang waktuku sendiri. Aku nggak Oke. mau rugi gitu. Oke, nggak mau rugi ya. Iya. Terus pacar yang keempat ini, tapi ini duda. Iya. Oke. Duda cerai mati. Oh, meninggal. Duda cerai duda cerai mati kayak gimana tuh duda cerai mati itu? Cerai mati. Oh, Iya. cerai karena istrinya meninggal. Iya. Terus kenapa dia memilih kamu dengan semua kekurangan ini? Karena dia melihat aku ini bisa merawat mbahku yang stroke. Mbah kamu? Ini pertama sih aku ngomong, aku tuh tipikal yang nggak bisa ngomong ke publik soal apa yang kulakukan realitinya. Karena aku menganggap itu tuh ya privasiku, tapi mungkin ini setelah aku menikah aku bertemu dengan Yasmin gitu ya, itu buat aku belajar. Jadi selama aku kuliah ya Dok, lagi skripsian itu mbahku stroke. Siapa kamu? Mbah. Mbah kamu stroke. Iya. Terus? Mungkin kalau seorang nenek, mbahku dia ngerawat anak-anaknya itu mungkin ada kayak baper, sensitif, jadi nggak cocok. Oh. Cocoknya sama aku, walaupun aku galak banget. Aku galak banget, tapi cocoknya sama aku. Sampai ya dia pernah nyebut sampai aku meninggal, baru kamu boleh kemana-mana. Oke. Jadi di situ aku jadi susternya, aku nyuntik, aku ngasih makan dari selang, terus ganti pampers, terus bolak-balikin badan, ngeterapi, sinar. Jadi kayak aku tuh mungkin karena mau bertemu Yasmin, jadi aku dilatih dulu untuk ngurusin mbahku itu. Oke. Dan Kata pasangan kamu sekarang itu ngelihat itu. Iya, karena itu. Karena itu. Luar biasa ya. Ini quote saya yang ketiga untuk kalian semua ya. Enggak benar. Kadang-kadang itu kita berpikir tidak ada energi yang sia-sia ya. Banyak orang tuh ngerasa ngerjakan sesuatu tuh sia-sia ya. Padahal sebenarnya nggak ada energi itu yang sia-sia. Kita belajar di SD bahwa energi itu hanya bisa berubah bentuk ya. Atau diam, pindah ya. Tidak akan hilang kemana-mana. Kadang kita bekerja dengan sepenuh hati, kita ngerasa kayak
nggak dihargain ya, terus berikan energi itu. Karena suatu hari akan ada orang yang menghargai kamu. Kita nggak ada yang tahu. Ya, kayak apa yang dilakukan oleh Sabrina ya, dia melakukan energi yang luar biasa untuk ngerawat mbahnya yang mungkin dia pikir ini energi yang sia-sia. Dan ketika kamu ketemu dengan pangeran berkuda putih melihat itu, terus melamar kamu karena itu kan namanya energi yang berpindah. Ya. Sama kayak misalnya karyawanku juga, aku selalu ngajarin karyawanku, ketika kita ketemu belajar facial sepenuh hati, yang paling simpel aja ya, bekerja dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi ketika kita lakukan itu, kita bisa nolong dia, buat dia jadi lebih cantik. Dan ketika kita nggak dihargain perusahaan pun, kita nggak ada yang tahu loh, tiba-tiba yang kita kerjain ini adalah bos mana, yang tiba-tiba ngangkat kita jadi manajer, itu adalah energi yang berpindah. Jadi keluarkan energi terbaikmu terus-menerus. Karena tidak akan ada energi yang terbuang sia-sia. Luar biasa banget. Dan suami ketemu di mana dengan suami kamu yang sekarang? Ketemunya aku sengaja lewat yang dia tuh nggak tahu aku siapa. Jadi di Tinder. Oh. Aplikasi Tinder, dating app. Main Tinder ya? Iya. Mencari pasangan ya. Umur berapa sekarang Sabrina? Aku Februari 26. Februari 26 tahun ya. Masih muda sekali ya. Terus lalu bagaimana prosesnya dengan suami kamu yang sekarang? Berapa lama pacaran? Sebetulnya baru kenal 2 bulan. Baru kenal 2 bulan. Tapi aku tuh yang terakhir ini aku tuh cuma kasih pilihan ke dia tuh cuma 2. Jadi di awal itu aku cuma bilang kalau mau move WhatsApp berarti iya lanjut serius, kalau enggak ya udah. Wah, ancaman ya. Aku cuma gitu aja. Karena aku tipikal yang WhatsAppku tuh nggak mau banyak orang tahu. Jadi kalau misalnya aku masih chattingan di aplikasi entah Instagram atau di Tinder, itu berarti ya belum fix. Tapi kalau WA itu orangnya yang lebih private ya, orangnya yang lebih serius ya, yang lebih intens dekat dengan kamu ya. Kamu ada ketakutan nggak sih? Aduh, nanti dia ini selingkuh, atau dia ini nanti suatu hari nanti nyesel dapat aku? Menurutku ya so far aku kenal dia gitu ya, dia tuh orang yang gampang merasa cukup. Terlebih keluarganya, terus ya mamahku ngasih saran ke dia. Ini tuh Sabrina udah jadi paling yang terbaik, jadi tolong jaga baik-baik gitu. Keluarganya juga support? Apa Dok? Keluarganya juga support? Iya, keluarganya itu juga bilang gitu. Jadi aku tuh mungkin doaku yang kemarin tuh nggak sia-sia lah ya, aku mendapatkan keluarga pasangan yang keren banget, yang baik banget. Itu ke dalam kehidupan pasangan. Dalam kehidupan pekerjaan bagaimana? Setelah nikah? Iya. Enggak. Setelah lulus kuliah, pekerjaan kamu dengan keadaan kayak gini, kayak gimana sih cara kerjaan? Sebetulnya aku pas waktu kuliah itu kamu anak orang kaya yang nggak perlu bekerja? Masih mencari. Masih mencari, Jadi kuliah aku itu kan aku ngambil pendidikan bahasa Inggris. Jadi aku tuh berharap pengen jadi tour guide. Karena aku suka ngomong aja dulu ya, suka ngomong bahasa Inggris. Tapi COVID pas itu. Jadi di ini aja kali ya, bagian yang customer service kan pakai bahasa Inggris juga. Tapi entah kenapa mungkin karena balik lagi mbahku itu, dia tuh nggak mau aku pergi kemana-mana. Jadi dia mungkin berdoa di mana aku tuh dapat kerjaan yang fleksibel waktunya dan tempatnya. Ya akhirnya aku diundang jadi nge-campaign brand skincare, terus podcast, terus ke stasiun TV, terus pembicara kayak gitu kan. Jadi kan kayak endorse juga. Jadi kerja tapi waktuku itu lebih fleksibel. Iya. Lebih fleksibel. Kenapa kamu masuk ke dunia public figure? Kan kamu dengan semua kekurangan kamu pasti akan lebih banyak jangkauan orang yang membuli kamu. Betul. Tapi kamu membuka pintu itu. Why? Sebenarnya aku nggak ada niat untuk ke arah situ. Cuma balik lagi mungkin doa dari mbahku itu ya. Soalnya
di saat 2021 apa 2021 itu ya, aku tuh upload aja style OOTD-ku bareng sama teman-temanku gitulah. Biasa cewek-cewek. Itu tuh pas case aku lagi putus cinta ceritanya. Jadi kita itu kalau abis putus itu pasti sebisa mungkin nge-happyin diri. Jadi aku pergi ke Jogja bareng sama teman-temanku, foto-foto bareng, OOTD bareng. Terus aku ngebuat video yang aku make up pun cuma kayak gini aja Dok, nggak ada aku kayak pakai kontur-konturan, nggak bisa aku. Terus ternyata itu mungkin di download sama orang yang aku nggak kenal, terus dimasukin ke TikToknya. Nah dari situ orang TikTok itu tahu aku di Instagram. Oke. Awalnya aku memang belum punya TikTok. Aku punya TikTok itu akhir tahun kemarin. Oh iya? Oh. Jadi akhir tahun apa awal tahun ya, pokoknya baru kemarin. Terus ya udah mengalir aja, udah kayak memang rezekinya di situ gitu. Oke. Gimana tanggapannya? Banyak bulian atau banyak dukungan untuk? Ya, mungkin penonton di TikTok sama di Instagram itu mungkin orangnya beda qualify-nya. Oke, kayak gimana itu? Ini menarik. Jadi qualify-nya mungkin kalau TikTok itu lebih random. Lebih kayak orang-orang yang mungkin pendidikan ke bawah itu lebih banyak. Jadi dia kalau ngomong itu suka semaunya. Kasar. Suka semaunya itu kata-kata aku dapat anak genderuwo, terus ibunya nggak ngumpet di kolong, itu pas di TikTok itu. Oke. Jadi mungkin memang gini ya. Tapi dari TikTok ini mungkin lebih cepat orang kenal aku. Tapi buliannya juga ya karena banyak orang dan beragam orang. Ada orang yang pinter, tapi nggak sedikit orang yang bego gitu. Jadi di TikTok itu, tapi mungkin karena aku ini pembawaannya slow, nyantai gitu ya, tetap aja gitu. Kalau orang itu nyuruh, Kak pakai cadar deh, daripada pusing-pusing sama wajahnya, aku bilang, cadar itu buat agama, ngapain buat nutup-nutupin, gak mau, aku gituin. Jadi kayak di awal-awal tuh mereka kayak gitu, tapi aku bahasanya pokoknya aku beraniin kayak biar dia tahu aku tuh gak bisa digituin. Oke. Kamu tangguh ya, mental kamu luar biasa ya, dibentuk oleh mama ya luar biasa ya. Oke. Tapi kalau di Instagram bagaimana Instagram? Di Instagram itu lebih halus, lebih kalau kebanyakan gini ya Dok ya, kayaknya algoritma Instagram itu kalau ada kebanyakan 90% itu komentar positif, pasti komentar negatif ini sungkan untuk komen. Tapi kalau banyak komentar negatif mau komen aja. Menurutku gitu ya. Oke, jadi kayak FOMO ikut-ikutan aja. Kalau orang katain juga, orang lempar batu juga gitu ya. Takut di rekomen lagi mungkin komennya sama orang lain. Tapi ini aku mau bahas ya. Kamu pernah sedih nggak sih lihat orang? Sedih lihat orang ya, bukan sedih rasa kita ya. Lihat orang ngatain kamu tuh sedih lihat dia. Enggak. Aku sedih loh. Karena menurutku orang-orang seperti itu orang-orang yang mentalnya tersakiti menurutku. Karena kalau kita orang berpendidikan, kita orang dewasa, nggak akan lemparin suatu kata-kata kasar dan kotor untuk kamu. Benar. Saya berpendidikan. Saya walaupun melihat kamu, saya nggak suka. Atau melihat kamu pun saya takut. Atau saya jijik. Misal kita ngomong kayak gitu ya. Tapi saya tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar yang ada di kolom komentar untuk menyakiti diri kamu. Ketika saya lakukan itu, artinya diri saya yang tersakiti. Saya yang menyedihkan. Iya, yang menjijikan juga. Sama kayak, aku benar. ngerasa orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang kayak terlilit pinjol yang banyak, Iya. yang kegencet, yang hidupnya itu tidak bahagia, hidupnya tidak sejahtera, hidupnya itu menyedihkan, sehingga dia harus melampiaskan rasa sedihnya, rasa sakitnya untuk cuma nyakitin orang lain, nyenengin hati sesaat. Karena ini orang-orang yang tersakiti. Iya, betul. Iya. Jadi aku sedih lihat mereka sebenarnya. Kayak aku kan pernah, ya namanya kita public figure ya, apalagi dengan aku kan kita buat konten setiap hari.
Instagram, TikTok, YouTube. Aku kan YouTube hampir setiap hari dan aku bertemu dengan multiple orang dari yang ada di bawah sampai ada di atas sampai orang yang terhormat ya atau orang yang ODGJ, ada orang yang apa. Kadang namanya juga kita berinteraksi terus-terusan. Pasti ada buat 1-2 kesalahan kecil. Ya, kita ngomongnya nggak mungkin. Aku juga bukan manusia yang sempurna. Ada 1-2 kataku yang mungkin nggak enak didengar atau nggak ini. Tapi lucunya, yang ngeluarin kata-kata itu lebih kasar lagi 3 kali lipat daripada itu. Iya, betul. Dan aku ngelihatnya itu bukan aku malah sedih lihat mereka sih. Betul. Kayaknya dokter baru ngomong ini kayak aku baru mendapatkan feel-nya itu. Kayak aku keinget gitu. Jadi gini, awal aku kenal sama suamiku itu, jadi dia tuh kayak nanya gitu lah sama neneknya ini, Yasmin. Responnya tuh di depannya tuh bagus. Ternyata pas kata nggak sengaja, Yasmin itu lagi pegang HP neneknya. Terus dia baca gitu kan WhatsApp-nya. Tahu nggak sih dok? Itu packagingnya lembut, halus, baik banget ya kan. Tapi ternyata pikirannya di luar angkasa. Dia itu ngechat di grup keluarganya. Lagi sama si Tembong. Aku tuh gini, oke, kesan pertama udah blacklist ya, liatin nanti. Aku kayak gitu aja. Sampai di mana jeder lah aku gituin, ya aku konsul ke dia gitu. Kenapa? Gituin saya Tembong. Kalau nggak, saya nggak tahu nama kamu. Kalau nggak tahu nama saya, bilang aja calonnya gitu ya. Terus udah kayak gitu gini kan, dari situ aku tuh ngeliat dia tuh sedih banget ya. Dia tuh emang mungkin dia pusing kali ya karena anaknya semuanya meninggal. Jadi mereka cuma orang tua lansia berdua aja yang saking pusingnya dia mengeluarkan kata-kata seperti itu ke aku yang baru kenal, yang aku ke cucu-cucunya aja, cucunya lengket. Yang kecil itu dok bisa manggil aku mama. Jadi kayak udah menganggap aku mamanya. Tapi ya benar kata dokter, karena dia saking pusingnya di kepalanya, jadi dia mengeluarkan kata-kata itu. Mereka yang tersakiti, mereka orang-orang yang tidak bahagia menurut. Betul. Karena orang yang bahagia, orang yang berpendidikan, itu nggak punya waktu untuk ngatain orang lain. Iya, betul. Kayak udah pusing sama urusannya sendiri. Iya, gue sibuk dengan kerjaan gue nggak sempet ngata-ngatain orang. Dan aku juga nggak pernah diajarin di sekolah itu ngatain orang itu bagus ya. Iya. Keluarin kata-kata kasar kayak apa itu kasar-kasar banget sih. Mereka jauh lebih kasar sih menurutku. Betul. Jadi orang-orang tersebut nggak pantas untuk kita tanggepin, malah harus kita kasihanin sebenarnya. Bener. Tapi dok, setelah aku ngobrol sama dokter ini ya, awalnya tuh kayak aku nonton di YouTube-nya dokter, kayak aku tuh takut nanti dokter ngomong apa ya. Makanya aku tanya apa yang diobrolin. Ternyata ya mungkin ya segelintir orang banyak yang kurang cocok sama omongan dokter. Kenapa? Karena mungkin dia mainnya kurang jauh. Mungkin dia itu sukanya memang melihat kalau ngeliat orang yang terlalu belak-belakan, to the point, itu dia langsung kayak kaget, terus nganggepnya buruk aja. Menurutku gitu. Kadang-kadang tuh jujur itu buat sakit sih. Iya, kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke tujuan sih. Aku nggak pernah punya tujuan itu untuk nyakitin orang lain atau menjatuhkan orang lain. Betul. Tapi untuk ngasih tahu orang lain saja. Betul. Tapi sometimes kan ketika kita ngasih tahu orang lain, apalagi ini hal yang sensitif, tetap akan menyakitin orang lain. Nah, aku pengen tanya hal yang sedikit sensitif, tapi aku nggak nyalain siapapun. Permasalahannya pun juga sudah selesai, menurutku nggak ada masalah sama sekali. Cuma aku pengen tanya, ini kan kamu kan brand ambassador dari salah satu produk. Kamu tahu bahwa produk tersebut pernah aku review? Aku apa ya, yang dokter maksud tuh yang mana dulu? Soalnya aku ngegituin jadi brand ambassador yang campaign itu kayaknya cuma di awal itu. Oke. Kamu pernah nggak, yang aku tanya bukan itu sih, aku nggak akan menjelekkan ke sana, tenang aja. Permasalahanku sudah selesai, tujuanku bukan untuk jatuhin, tujuanku juga bukan untuk apa-apa. Aku sudah kasih tahu masyarakat yang mau pilih silakan, permasalahan hukumku juga sudah selesai. Tapi aku pengen bertanya aja supaya aku mengerti insight kamu aja. Kamu pasti waktu pegang brand itu, kamu kan pasti tahu dong, itu pernah saya review kan. Apa sih alasan kamu, kenapa kamu masih, oke, aku akan tetap pegang brand ini? Boleh nggak aku mengerti insight kamu? Bentar, ini aku tanya dulu yang mana biar aku yang bisa. Helwa.
Helwa. Oh, oke. Jadi yang Helwa itu aku ya Nggak itu apa-apa. yang Helwa Beauty Care itu sebenarnya aku itu di BA-nya itu di bagian make up. Oh, oke. Cuma satu serum. Oke. Tapi itu serum DNA Salmon. Oke. Jadi Oh, cuma di bagian itu iya. aja. Jadi kayak cuma lipstick, bedak gitu aja. Oke. Kamu sempet takut gak sih? Wah, ini nanti masalah nih dengan Dokter Richard nih. Aku sih cuma bilang pokoknya aku ngasih harus BPOM dan lain-lainnya udah aman gitu ya, karena ini nanti aku bakal move ke kakaknya kalau kakaknya ternyata ada bohong-bohong gitu. Jadi ternyata itu bukan yang dokter review kan? Bukan. Yang lainnya kan? Betul, gak usah takut. Aku juga nggak ada hard feeling atau apa. Tapi kok kamu bisa dengan kondisi seperti kamu sekarang, kamu menerima endorsement kecantikan loh? Aku gini dokter, jadi sebelum aku di dunia endorsement ini, aku itu pakai skincare itu variannya banyak banget. Oh ya? Tapi ya produk lokal, Uh-uh. campur mix lah. Tapi aku tuh fine-fine aja di kulitku. Kayak jerawat juga enggak, alhamdulillah. Terus ya memang karena kulit berminyak aja gitu kan. Jadi dari situ aku merasa kayak kulit tuh nggak sensitif banget. Jadi oke lah, asal kayak BPOM dan lain-lainnya tuh udah verify semua gitu aja. Tapi sempat ada insecure nggak sih? Waduh, nanti muka keadaan aku aja kayak gini ya, orang mau beli nggak ini? Mempengaruhi nggak ini? Atau malah orang nanti nggak mau pakai ini barang ini? Oh, enggak. Tahu nggak dok kenapa? Kenapa? Karena aku tuh pengen semua yang pakai produk itu tuh seenggaknya ngerasa oh di kulitnya kakak yang kayak gitu aja ternyata aman. Berarti kulitku juga aman. Jadi kayak jangan terlalu mensensitifkan kulit diri sendiri. Menurutku sih gitu. Kayak mungkin dengan mereka nge-engagement ke aku, mereka itu pengen dapat benefit di mana kulit tipikal kayak aku ternyata fine-fine aja. Oke. Luar biasa ya mental kamu ya. Aku harus belajar loh mental kayak kamu. Ngomong-ngomong aku mau cerita dengan kamu. Aku juga punya kekurangan loh. Apa Aku tuh? pengen pamerin dengan kamu. Oh, aku tahu. Dokter kayak pernah ngasih tahu. Iya, aku sudah pernah kasih tahu. Aku vitiligo, makanya aku hampir semua yang duduk di sini baik ngalamin disabilitas atau apapun itu permasalahan kekurangan ya. Aku pernah ngerasain apa yang kalian rasakan. Aku pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Dan ketika kemarin viral juga kamera wartawan, jujurnya aku nggak sakit sama sekali karena inilah aku apa adanya. Iya. Dan aku dikenal, mohon maaf, aku dikenal bukan karena aku ganteng. Terus? Iya, kalau Suju dikenal karena dia ganteng kan. Oh, iya. BTS dikenal karena ganteng kan. Atau kita ngomong Sung Joong Ki kan dikenal karena ganteng kan. Lalu aktingnya bagus. Aku kan nggak dikenal karena aku ganteng. Nggak pernah ada masuk di berita atau masuk di TV. Woi, dokter terganteng di Indonesia ini melakukan ini. Nggak pernah. Aku terkenal karena edukasiku, reviewku, karena apa ya, inspiratifnya, karena kecerdasan berpikirnya. Bukan karena ganteng aku. Itu bonus lah kalau ada yang ngomong seperti itu. Ya. Iya, kayak aku dibilang mungkin karena aku bisa berpakaian, mungkin mereka bilang cakep. Selera fashionmu walaupun kayak gini sederhana, nice banget loh kayak gitu punya. Ya simple-simple gini aja aku. Kekuatan berpikir kamu tuh nilai plus loh. Makasih. Tough, Iya. inspiratif. Ya memang harus kuat. Dan kamu itu berada di zona yang benar, maka kamu itu yakin itu yang pembedanya kamu. Karena kamu ngerasa, oke, aku benar nih. Apapun kamu fight kayak gitu, apapun kamu lawan, karena kamu yakin kamu berdiri di tempat yang benar. Iya. Itu yang bikin kamu luar Iya, biasa. betul. Aku pun kalau misalnya ada orang yang mau dia lebih tua dari aku, misal dia salah, dia tetap salah di mata aku. Jadi aku tetap bilang kalau itu nggak benar. Jadi aku tetap ngomong gitu. Walaupun ada namanya orang tua yang bilang mungkin nggak sopan ke orang yang lebih tua gitu-gitu. Tapi aku tuh kayak aku nggak bisa kalau nggak kayak gitu. Ke suamiku juga aku kayak ngomong gini. Mungkin karena dulu mantannya itu lembut gitu kan. Aku tuh kan orangnya belak-belakan, to the point. Jadi aku tuh gini, yakin nggak gitu kan. Aku nih orangnya kalau ngomong tastes gitu kan. Juga
menerapkan sistem nikah itu saling. Jadi sama-sama, bareng-bareng, apa-apa bareng pokoknya. Jadi kalau ngerjain kerjaan rumah ya bareng. Jadi ya kayak gitu, se-fleksibel itu. Oke. Kamu pernah nggak dalam keadaan seperti ini punya, kamu pengen nyembuhin atau pengen dioperasi atau pengen dihilangkan? Sebenarnya dulu sempat kepikiran. Ini agak konyol sih dok, aku malu gitu kan. Soalnya ini pas aku kenal sama laki-laki yang orang Ternate itu. Ya case-nya kan keluarganya nggak mau. Terus dia kayak bilang, kamu operasi aja bagian sini sampai sini, sini sampai sini. Nanti selebihnya nggak usah, nggak apa-apa, sama wajah. Udah. Karena yang dipandang orang kan itu aja ya. Sampai aku tuh mungkin ya di situ di titik rendah banget. Aku tuh gini, ya udah. Dokter tahu mau jual ginjal. Aku tuh geli sendiri kalau denger kayak kalau inget gitu. Oh ya? Aku bilang kayak aku mau jual ginjal tapi nanti aku nggak bisa hidup lama, nggak apa-apa. Kayak wah Sabrina lo tuh kok bisa gitu. Kayak aku sekarang tuh kalau mikir gitu. Sebutin itu kamu mau jual ginjal demi untuk operasi. Iya. Untuk cowok itu. Soalnya pas saat itu sebelum ketemu suami dia tuh emang orang yang paling baik gitu loh menurutku. Okay. Jadi ya paling sefrekuensi banget gitu sama aku. Tapi itu langsung disadarkan dengan teman-temanku lagi. Temanku cuma dikit, cuma 3. Yaitu boleh sebutin nggak nih? Aku sebutin ya. Boleh. Sadena, Maudi, sama Aza. Oke. Itu teman SMA. Orang-orang itu menguatkan kamu banget dan sangat berarti. Oke, kalau misalnya ada yang orang yang sangat menguatkan kamu banget, mama atau teman-teman? Kalau compare antara itu ya sebenarnya mama aku tetap. Ya. Makanya kalau ada National Couple Day gitu ya, aku tetap buatnya mama aku, udah half aku gitu kan. Sampai sekarang masih setengah. Papa? Kemana? Papaku itu udah pergi. Oh. Perginya bukan meninggal. Oke. Pergi aja. Meninggalkan mama kamu? Kapan pernah ketemu terakhir? 10 tahun kemarin. Oh ya? Udah lama banget. Ya aku SMP kayaknya. Oke. Kayak what's happened? Kan ada mantan istri tapi tidak akan pernah ada mantan anak. Ini kamu juga mantan anak kah? Sebenarnya ini aku yang menutup. Kenapa? Why? Karena aku itu merasa memang papaku itu tuh orang yang baik gitu ya. Baik dalam artian dia tuh royal dan dia tuh nggak pernah mukul dan dia bangga punya aku. Dia bangga punya kamu, bukan dia bermasalah dengan Enggak. kamu. Oke. Jadi istilahnya kalau anak itu kan ada aku sama kakakku. Kalau aku yang ngomong ke papaku dengerin, duduk, anteng. Nggak akan bantah, nggak akan pergi. Tapi kalau mamaku yang ngomong kan yang masih pergi, namanya istri gitu kan. Tapi yang membuat aku udah cukup gitu ya. Karena bagiku untuk menutup sakit di hatiku aja gitu, kayak lukaku tuh biar ketutup aja gitu dengan aku lupa. Jadi aku nggak dendam, tapi aku ya life must go on aja. Apa yang menyakitin? Papa kamu menyakitin kamu apa? Menyakitin mama kamu atau menyakiti kamu? Iya, karena menyakiti mamaku. Menyakiti mama. Itu diskualifikasi dok. Sorry, aku tanya ya. Punya wanita lain, punya wanita idaman lain. Iya. Oke. Dan sekarang sudah menikah lagi? Ya sepertinya sudah. Sudah menikah lagi, oke. Apa yang dan kamu nggak bisa terima papa kamu? Enggak. Karena Sampai sekarang? ya istilahnya pernah dia mau balik gitu ya, tapi aku kayak enggak. Oke. Kayak ke mamaku juga aku sempat kayak bilang gini, mama kalau masih kontak gitu ya, berarti mama mau kehilangan aku ya. Wah. Aku tuh kayak kasih choice yang bener-bener ke siapapun yang aku sayang, aku kasih choice cuma 2. Jadi aku nggak mau pusing. Jadi kalau mau pilih aku, oke, berarti udah selesai sama yang kemarin. Tapi kalau tetap mau lanjut gitu, ya berarti udah jangan kenal aku. Aku tuh kayak gitu. Kenapa dok? Karena aku nggak mau mamaku sakit lagi. Jadi cukup mamaku tuh sama aku aja. Sepenting itu. Tapi mama kamu sudah maafin papa kamu? Udah dia tuh. Kamunya yang nggak maafin? Iya, dia tuh perempuan super baik dok. Jadi mamaku tuh
ya udah bi aja gitu sama mama papaku tuh nggak kenapa-napa, cuma akunya yang apa-apa. Apa kamunya yang nggak bisa memaafkan papa kamu? Tapi kan aku boleh kasih masukan sedikit ya. Semua manusia kan berhak hidup ya. Nah, semua manusia berhak hidup ya. Bahkan seorang pembunuh sekali. Aku bukan belain ya. Tapi kita semua itu punya porsi kesalahan, punya kehidupan, punya takdir kita masing-masing. Aku nggak membenarkan apa yang dibuat papamu. Tapi apapun itu kan kita semua manusia ini kan berhak untuk bahagia dan berhak untuk hidup yang baru ya. Begitupun juga papa dan mama kamu. Ada saatnya kita itu melepaskan. Iya sih. Melepaskan. Karena apa yang kamu buat ini kan, ya ini kan hubungan sebenarnya papa dan mama kamu. Betul. Ya. Apa yang beliau lakukan ini kan sebenarnya hubungan mereka berdua. Ya kita anak-anak ini kan korban sebenarnya. Iya. Korban ya. Ada baiknya kita juga ikut memaafkan, melepaskan. Yes. Karena papa kamu juga berhak untuk hidup bahagia. Mama kamu juga berhak untuk hidup bahagia. Dan kamu sendiri juga berhak untuk hidup bahagia. Ya sebenarnya teman-temanku juga udah ngasih tahu gitu ya. Cuma aku kayak oke, kalau misalnya mau ketemu ya ketemu aja, tapi ya udah gitu aja. Sebatas itu. Kalau terakhir, kalau misalnya suatu hari suami kamu yang sekarang punya pasangan lain karena kekurangannya kamu, bagaimana? Itu udah aku omongin. Aku tuh cuma bilang gini, sekali ya kamu sama yang lain selesai. Buset, aku nggak ancem. apa-apa kok. Aku ini menurutku mungkin karena aku merasa valueku tuh udah bisa jadi wanita yang baik, wanita nurut, wanita yang benar gitu ya. Jadi menurutku kalau misalnya dia begitu, aku tetap bertahan, aku yang menurunkan valueku. Oke. Jadi mendingan ya udah gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi aku cuma bilang ya banyak case sih mereka dari mantan-mantanku itu begitu selesai ya nyesel, pengen balikan lagi. Wah. Nah aku tuh bilang ke dia itu nggak ada ya, aku nggak kasih kesempatan kedua. Buset. Aku tuh orang Dia orang yang sangat percaya diri dan yakin Emang. dirinya ada value yang luar betul, biasa. Betul. Kamu ninggalin aku, kamu yang rugi. Iya, aku tuh gitu. Kenapa? Karena aku sayang banget sama diriku. Tapi ketika kamu dengan dia, kamu akan melakukan totalitas yang terbaik. Iya, betul. Itu pasti. Jadi aku ketemu sama pasanganku yang sebelum-sebelumnya juga aku totalitas tanpa batas. Pokoknya aku baik, aku tuh nggak neka-neko gitu. Tapi begitu dia melenceng, oke bye, selesai. Oh. Gitu. Terus aku tahu diriku ini tuh nggak bisa masuk di zona nyaman. Kalau zona nyamanku itu misalnya sukanya sendiri, nggak mau buka hati, ntar aku ngerepot, gitu kan. Jadi aku habis itu ya udah welcome sama yang lain gitu, kayak yang kemarin-kemarin. Jadi kayak ya kayak gitu. Tapi percaya diri yang tipe kayak aku kayak memang perlu. Karena banyak loh orang-orang yang mau berusaha untuk menjatuhkan orang lain sekarang. Jadi kalau kita nggak kuat-kuatin, kita yang jatuh. Terus ya resolusi 24 aku kok kayaknya menurutku dengan nggak peduliin orang yang nyakitin kita itu sebenarnya udah tamparan keras gitu. Kayak chatnya nggak dibales atau nggak direspon apapun. Terus tetap dengan lakukan keseharianku seperti biasa tanpa ngedumel-dumel, itu kayak udah bikin versi terbaikku, kayak aku bakal kayak gitu aja deh. Thank you Sabrina sudah bukan hadir di sini tapi sudah menginspirasi banyak orang. Dan kalau misalnya suatu hari nanti kamu punya anaknya sama seperti kamu. Iya, nggak apa-apa. Aku tuh gini bilang sama suamiku, ready nggak gitu kan? Awas ya kamu, kalau nggak ready, aku udah ngomong dari sebelum nikah, gitu kan. Ready lah, mana iya enggak. Anak itu kan titipan, gitu kan. Ya mungkin aku bukan jadi kayak mamaku, aku akan jadi lebih dari mamaku. Karena nanti anakku lahir itu kan di dunia yang lebih canggih, banyak banget persaingan gitu kan. Jadi harus mental lebih kuat dari aku. Cukup